Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya di sesi yang ketiga ini? Iya Kak. Iya. Yaudah, kalau ada yang mau ngambil minum dulu, boleh. Sambil kakak mau share screen dulu. Oke, perkenalan dulu ya. Nama kakak Ain Mutia, pengajar matematika di BKB Nurul Fikri. Hari ini untuk matematika pertemuan pertama, kita belajar tentang operasi aljabar. Nah, aljabar itu salah satu materi yang terpenting di matematika ya, karena aljabar itu bisa masuk ke semua materi yang ada di matematika. Karena kan kalau udah mulai di SMP, kita belajarnya nggak hanya dalam bentuk angka atau bilangan, tapi kita belajarnya tentang yang namanya variabel atau huruf-huruf yang bisa dipakai untuk aljabar. Nah, udah keluar belum? PPT-nya udah kelihatan di sana ya? Untuk operasi aljabarnya, kita mulai dari pokok bahasan yang hari ini kita pelajari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pokok bahasannya, sebentar. Nah, kalau untuk pokok bahasannya hari ini kita pelajari ada 6. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan, lalu yang kedua adalah perkalian, yang ketiga adalah pengkuadratan, lalu yang berikutnya operasi yang terdefinisi, lalu pemfaktoran, yang terakhir adalah operasi pada pecahan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan dari operasi aljabar, itu caranya adalah jumlahkan dan kurangkan suku-suku yang sejenis. Artinya yang sejenis berarti yang mempunyai variabel yang sama atau nanti bisa konstanta ditambah dengan konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah sebuah suku yang tidak mempunyai variabel. Jadi bentuknya hanya sebuah bilangan. Oke, yang berikutnya adalah kita ambil contoh. 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 3. Kira-kira hasilnya berapa? Ayo sebut hasilnya berapa? Nah, ini suaranya. 5x. 5. Oke, 5x pangkat 3. Kenapa? Karena mempunyai variabel yang sama, yaitu x pangkat 3, maka hasilnya 5x pangkat 3. Lanjut yang kedua, berarti 7 dikurangin 5, gitu ya. Karena sama-sama x pangkat 10, maka hasilnya adalah 2x pangkat 10. Bisa ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu kira-kira bentuk yang ini hasilnya berapa? Berapa untuk hasil bentuk yang ketiga? Ayo, 2 ditambah sama 4 berarti jadi 6. Itu, sebentar. 2 ditambah sama 4 jadi 6. Ini ya, 2 ditambah sama 4 jadi 6. Lalu nanti di sini 5 sama 5. 5 sama negatif 3. Berarti 5 dikurangin 3 jadi 2. Maka bentuk akhirnya adalah 6x pangkat 3 ditambah 2x. Lalu yang berikutnya adalah 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1 tambah 4x pangkat 3 min 2x. Nah, kalau gini mana yang punya suku-suku sejenis? Berarti yang pertama itu adalah yang mana nih? Berarti 3x pangkat 3-nya, oh, betul. Berarti 3 ditambah sama berapa ini? 3 tambah 4, jadinya nanti 7. Lalu x pangkat 2-nya nggak punya teman, berarti tetap ditulis. Min 2-nya pun gitu. Lalu yang terakhir konstantanya adalah 1. Maka hasil terakhirnya adalah seperti ini. Gimana untuk penjumlahan dan pengurangan? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut yang berikutnya itu adalah perkalian.
hal-hal yang harus diperhatikan dari perkalian itu adalah kalau kita punya sebuah bentuk pangkat dengan basis atau bilangan pokok yang sama, berarti ketika bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya bisa kita jumlahkan, jadinya M ditambah dengan M. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah sifat distributif penjumlahan. Nah, sebenarnya untuk sifat distributif penjumlahan itu ada sifat distributif pengurangan. Berarti kalau di sininya dikurang, nanti yang di sininya pun jadi dikurang. Nah, ini disebut sebagai sifat distributif. Lalu yang berikutnya itu adalah, nah ini disebut sebagai istilahnya kalau lebih apa ya, lebih terkenalnya itu adalah kali pelangi. Nah, kalau kali pelangi itu adalah maka suku-suku yang ada di depan ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di belakang. Berarti nanti A dikali dengan C, lalu A dikali dengan D, jadi depan kali depan, lalu depan kali belakang, belakang kali depan, yang terakhir adalah belakang kali belakang. Nah, kali pelangi nggak hanya untuk dua suku, tapi untuk berbagai macam suku jumlahnya. Dan ambil contoh ya, biar lebih paham, berarti kalau kita punya A pangkat 3 dikali A pangkat 5, hasilnya berapa? Sebut. A pangkat 8. A dipangkatin 8, betul. A dipangkat 3 tambah 5, jadinya A pangkat 8. Lanjut yang kedua, 2X dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah 5X kurang 2. Maka ini 2 yang ada di luar ini, bentuk yang ada di luar 2X ini, maka bisa kita kalikan ke semua suku yang ada di dalam kurungnya, pakai sifat distributif gitu ya. Kali ini 3 kali, berarti jadi 2X pangkat 3 ditambah dengan 10X kuadrat dikurangin dengan 2X gitu. Lanjut untuk yang ketiga. 2X pangkat 2 dikurangin 1 dikali dengan X plus 3. Coba kita kali pelangi, berarti berapa pertamanya? Depan dikali dengan depan. Nah, berarti bentuk yang depan ini dikali dengan kuadrat. Ya, betul. Lanjut. Berapa nih? Setelah itu? 2X kuadrat 6X kuadrat. Oke. X kuadrat. Dikurang min X. Oke. Dikurang 3. Iya. Ada bentuk yang sama? Ada variabel yang sama atau suku yang sejenis? Ada Mana? Nggak ada. 2X Karena sama pangkat 6X. ini pangkat 3 ya. Beda, Bu. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Berarti beda itu ya, beda suku. Ini pangkat 3, ini pangkat 2, maka nggak ada yang sama, maka hasilnya tetap itu. Oke. Gimana untuk perkaliannya? Bisa kita lanjutkan? Oke, lanjut ke pengkuadratan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di chat atau langsung open mic aja ya. Jadi nanti kakak bisa langsung jawab. Oke, lanjut yang ketiga. Hal yang harus diperhatikan dari pengkuadratan. Yang pertama adalah A ditambah B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini berlaku pun untuk pengurangan. Berarti A kuadrat dikurangin 2AB ditambah dengan B kuadrat. Lalu yang berikutnya adalah kita ambil contoh. Contoh yang pertama adalah X tambah 4 dikuadratkan. Sebenarnya ada dua cara. Gimana kalau nggak hafal rumusnya? Kalau nggak hafal rumusnya berarti kita pakai cara yang sebelumnya, yaitu perkalian. Kakak pakai kedua cara ya. Ini untuk cara yang pertama, kakak pakai rumus yang di atas. Anggap aja di sini adalah A. Ini adalah A, lalu yang di sini adalah B. Yang pertama rumusnya katanya apa? A-nya dikuadratkan, berarti pertama X-nya kuadrat. Lalu ditambah sama 2 dikali dengan X dikali dengan 4. Lalu yang berikutnya adalah 4 pangkat 2. Kalau disederhanakan jadinya X kuadrat ditambah sama 8X ditambah sama berapa? 16. Kalau nanti udah lancar, ini sebenarnya bentuk yang tengah nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi dari soal langsung ke bentuk yang terakhir itu nggak masalah. Kalau nggak hafal rumusnya gimana? Kalau nggak hafal rumusnya berarti kita bisa pakai cara manual. Berarti kalau misalkan kita punya X ditambah sama 4 pangkat 2, itu kan artinya mengkalikan bentuk yang sama, yaitu X plus 4 dikali dengan X plus 4. Nah, tapi kalau pakai cara ini maka ada langkah lanjutannya. Jadi waktunya agak sedikit lama dari cara yang pertama tadi. Berarti depan kali depan jadi X kuadrat gitu ya, ditambah dengan 4X depan. Nah, belakang kali depan jadi plus 4X. Yang terakhir adalah belakang kali belakang jadi plus 16.
Maka hasil akhirnya jadi gimana? X kuadrat ditambah sama 8X ditambah 16. Jawabannya sama nggak? Jawabannya sama. Lanjut ya. Untuk contoh yang kedua. Oke. Kira-kira ini gimana nih? Ya, kita coba pakai rumus ya. Belajar pakai rumus biar nanti lebih cepat buat menyelesaikan soal pangkat 2. Yang pertama, coba 2X dikuadratkan. Boleh ditulis dulu. 2X kuadrat. Dikurang sama 2 kali 2X dikali dengan 5. Lalu yang berikutnya adalah ditambah 5 kuadrat. Kalau kita sederhanain bentuknya berarti jadi 4X pangkat 2. Yang tengahnya jadi min 20X. Lalu yang terakhirnya jadi plus 25. Oke, itu bentuk yang kedua. Lanjut yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga gimana? Di sini ada 3 suku yang dikuadratkan. Nah, kalau 3 suku yang dikuadratkan, bisa nggak pakai cara yang di atas? Kira-kira? Bisa nggak pakai rumus 2 yang di atas? Bisa, tapi agak susah karena kita harus kelompokkan dulu dari yang depan sama yang belakang. Maka untuk soal ini itu lebih mudah atau lebih enak kita pakai cara manual. Jadinya P ditambah sama 2Q dikurang 3, kita kalikan sebanyak 2 kali. Nah, tapi hati-hati untuk proses pengkaliannya ya. Jadi harus diatur mulai dari yang depan. Yuk, coba diatur. Maka tulisnya di sini aja. Sama dengan P dikali dengan P, jadinya apa? P kuadrat. P kuadrat. Lanjut, apa? Ditambah sama 2PQ gitu ya? Ya enggak? Iya. Dikurangin sama 3P, lalu ditambah sama 2PQ. Ditambah 4Q kuadrat. Sampai sini? Paham? Paham, Bu. Dikurang 6Q gitu ya. 6-nya kecil, 6Q gitu. Terus yang terakhirnya, min 3-nya dikalikan dengan semua suku yang ada di belakang. Jadinya min 3P, min apa tuh? 6Q gitu ya. Lalu ditambah terakhirnya sama 9. Yuk, disamakan. Yang ada suku sejenisnya berarti bisa digabungin. P kuadratnya berarti nggak punya teman, berarti P kuadrat. Mana lagi nih? Yang mau ditulis 2PQ ada temennya nggak? Ada nih 2PQ. Ada. 2PQ. Oke, berarti jadi berapa? 4PQ. Lanjut, yang mana lagi? Ini 3P ada temannya? Oh, ternyata ada. Berarti jadinya apa? Min 6P. Lanjut, mana lagi? Ini nggak ada temannya ya? Berarti ditambah sama 4Q kuadrat. Ada yang belum kita tulis lagi nggak? Ada nih. 9. Nih. Itu 6Q. Yang mana? Yang min 6. Berarti min 6 jadi berapa, Min? 12Q. 12Q. Yang terakhir adalah konstantanya plus 9. 9. Nah, ada. Ini belum ada yang nggak sama. Udah ada yang apa nih? Ada yang sama lagi nggak? Udah nggak ada ya? Berarti hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, itu untuk pengkuadratan. Gimana? Paham? Paham, sulit Paham, dimengerti, Bu. Kak. Oke, lanjut. Bentuk yang berikutnya, operasi yang terdefinisi. Nah, ini agak baru ya kalau di aljabar untuk operasi yang terdefinisi. Jadi kalau untuk operasi yang terdefinisi itu adalah ada sebuah simbol, apapun simbolnya terserah si pembuat soal, di mana simbol itu ada rumusnya. Kita ambil contoh langsung. Nah, di sini simbol yang dipakai apa? Tanda pagar. Nah, ini simbol yang dipakai itu adalah tanda bakar. A tanda pagar B itu sama dengan A dikali 3A dikurangin B ditambah sama 2B. Nah, ini dari rumusnya dari mana? Ya, dari pembuat soalnya. Jadi kita terserah kalau kita mau buat soal tentang operasi yang terdefinisi, ya kita bebas buat membuat soal dari tanda yang kita pakai. Nah, kalau yang ditanya adalah 2 pagar 3. Nah, berarti kita tulis di sini dulu 2 pagar 3. Berarti kalau 2 pagar 3 itu artinya apa? 2 buka kurung 3 kali 2 dikurang 3 gitu ya, ikutin rumus yang di atas ditambah sama 2 kali 3. Gitu. Hitung coba sama dengan jadi berapa nih? 2 dikali sama yang di dalam kurung hasilnya berapa?
6, berarti kurang 3 jadi 3, lalu ditambah sama ini 6. Maka hasilnya jadi 6 ditambah sama 6 itu sama dengan 12. Ini dia hasilnya. Gimana untuk yang pertama? Paham? Lanjut. Yang kedua. Yang kedua itu adalah ada dua tanda yang kita pakai, yaitu tanda segitiga sama tanda segitiga yang kebalik. Untuk yang segitiga itu berarti AB dikurangin sama 2A, lalu yang kebalik itu adalah A kuadrat dikurangin sama 3B. Yang ditanya adalah dua segitiga segitiga 3, lalu segitiga yang kebalik 4. Maka yang pertama kita cari yang mana? Yang pertama kita cari itu adalah yang 2, 3. Berarti ikutin rumus yang pertama, jadi 2 kali 3 dikurangin sama 2 kali berapa? Kali 2, gitu ya. Berarti hasilnya jadi berapa? 6 dikurangin sama 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. Lalu yang berikutnya, kalau udah dapat hasil yang di dalam kurung, nanti kan hasil di dalam kurung yang ini, itu ternyata hasilnya berapa? Tadi hasilnya 2. Berarti nanti 2 segitiga kebalik dari 4. Berarti kita hitung yang kedua itu adalah 2 segitiga kebalik dari 4. Rumus yang dipakai itu adalah yang kedua. A kuadrat dikurangin 3B, berarti jadi 2 kuadrat dikurangin sama 3 kali 4. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Gitu caranya untuk operasi yang terdefinisi. Udah? Bisa? Lanjut ya. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Kalau ada yang mau screenshot boleh. Oke, kalau udah lanjut ke contoh soal. Nah, kalau punya contoh soal ini, operasi dari tanda kayak ini, tanda apa ya? Pembagian ya, tapi agak melengkung gitu. Dari X didefinisikan dengan aturan sebagai berikut. Nah, nilai dari 4 tandanya double, dari 3 itu sama dengan berapa? Maka apa dulu yang harus kita cari untuk nyelesain soal yang pertama ini? Yang pertama, berarti yang paling dalam dulu ya, berarti tanda dari 3. Berarti sama dengan, artinya X-nya diganti 3, jadinya 5 dikali 3, lalu dikurangin sama 7. Nanti hasilnya dibagi sama, berarti di sini jadi 3 dikurang 2. Nanti sama dengan berapa ini kalau dihitung? 5 dikali 3, 15, dikurangin sama 7, berarti hasilnya 8. 8 nanti hasilnya dibagi 1, maka jawaban terakhirnya 8. Untuk yang pertama. Lalu yang kedua, gitu. Yang kedua itu berarti ini tandanya hilang 1, tapi di dalamnya jadi angka berapa? Jadi angka 8. Berarti sama dengan X-nya diganti jadi 8, jadi 5 kali 8 dikurangin sama 7, nanti dibagi sama berapa di sini? 8 dikurang sama 2. Berarti hasil akhirnya jadi berapa ini? Ini berapa nih? 40. 40 dikurangin sama 7, berarti jadi 33. Nanti 33-nya dibagi sama berapa di sini? Dibagi sama 6. Karena bisa diperkecil sama-sama dibagi 3, berarti jadinya 1/2. Nah, karena di sini ada angka 4, berarti langkah yang ketiga, hasil akhir dari yang terakhir ini, yang kedua, berarti dikalikan dengan 4. Berarti artinya 4 dari 2 tanda ini, 3 itu sama dengan, berarti 4 dikali sama 11/2. Ini coret jadi 2, maka 2 kali 11 hasilnya adalah 22. Oke, itu untuk yang pertama. Lanjut yang kedua. Nah, kalau untuk yang kedua itu seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu yang ditanya hasilnya, kalau yang di sini adalah yang ditanya nilainya. Nilai dari P. P itu ada di sebelah kiri ini. Nah, ada di ruas kiri ini. Nah, gimana cara nyari nilai P-nya? Maka yang kita harus cari adalah nilai 2 pagar 3 dulu. Itu yang harus kita cari. Berarti pertama kita cari 2 pagar 3. Pagar itu definisinya apa tuh? A dikali 2A dikurangin B, berarti jadi berapa tuh? 2, buka kurung, 2 dikali 2 dikurang 3, ditambah sama 3. Berarti hasilnya jadi berapa kalau dihitung? 2, ini berarti dikali sama 1 gitu.
Nah, dikali sama 1, nanti hasilnya ditambah sama 3. Oh, ternyata hasilnya adalah 5. Nah, setelah itu baru kita beralih ke bentuk yang berikutnya. Kan tadi soalnya itu adalah 2 pagar 3 dari pagar P, gitu ya. Nanti sama dengan 34. Tadi hasil dari yang pertama ternyata 5. Tulis di bawahnya, lalu di sini pagar P itu sama dengan 34. Nah, bentuk ini kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Berarti rumusnya jadi gimana? 5 buka kurung 2 dikali sama 5 dikurang sama P gitu ya. Nanti hasilnya ditambah P sama dengan 34. Nah, kita sederhanakan lagi nih yang di dalamnya dulu. Ini 10 dikurangin sama P ditambah sama P sama dengan 34. Yuk aljabarnya 5-nya dikalikan dulu jadi 50 dikurang 5P lalu ditambah sama P sama dengan 34. Dah, lalu gimana lagi nih kira-kira nih? Kalau ini pindah ruas ke kanan jadinya ini jadi min 4P ya. Sama dengan 34 dikurangin 50 berarti jadi min 16. Maka kita dapat nilai P-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Oke, itu untuk soal nomor 2. Gimana untuk soal yang kiri dan yang kanan? Kamu nanya yang kiri boleh nggak? Boleh, boleh. Itu kan 8. Jadi kalau misalkan, kenapa itu 2 kali? Kenapa 2 kali? Karena di soalnya tandanya ada 2. Jadi kan di soalnya gini ya, 4 tanda gitu, tanda lagi dari 3. Berarti kan yang kita kerjakan yang ini dulu nih. Nah ini kita kerjakan dulu, tadi ini hasilnya berapa? 8, ya kan? Berarti nanti di sini sama dengan 4, tanda yang di luar ini masih tetap ada kan, belum hilang. Berarti ini tetap ada tanda gini lagi. Tapi di dalamnya jadi angka berapa? Jadi angka 8 gitu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup jelas? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran ini hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama ini, kalau ada suku yang sama, maka faktor yang sama, maka faktornya itu bisa kita keluarkan. Nanti yang nggak sama berarti kita kumpulkan 1 di tanda kurung. Lalu kalau ada A kuadrat dikurangin B kuadrat, maka jadi A plus B dikali A min B. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Berarti harus kita coba-coba angka. Gitu ya, kita tebak-tebak angkanya, kira-kira angka yang tepat buat jadi pemfaktoran dari X kuadrat ditambah BX ditambah sama C. Kita lanjut ke contoh soal aja biar lebih paham. Yang pertama adalah 4X pangkat 3 ditambah sama 6X pangkat 2. Kira-kira di sini faktor yang sama dari 4 sama 6 itu berapa ya? 4 sama 6 mempunyai faktor yang sama kan? Yaitu angka berapa? Angka 2. Berarti 2 bisa dikeluarkan. Nah, di sini X pangkat 3, yang satunya X pangkat 2. Sama-sama X beda pangkat. Maka yang kita keluarkan adalah X dengan pangkat yang terkecil. Yaitu X pangkat berapa? X pangkat 2. Nah, buka kurung. Di sini kita butuhnya 4X pangkat 3, yang baru dikeluarkan adalah 2X pangkat 3. Maka yang di dalam kurung yang pertama bentuknya jadi 2X. Gitu ya. Karena kalau kita kalikan lagi jadi 4X pangkat 3. Lalu ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 3. Dah ini dia hasil pemfaktorannya untuk yang pertama. Oke. Lanjut yang kedua. X kuadrat ditambah 4X dikurangin sama 32. Kira-kira pemfaktorannya berapa? Ada yang tahu? Yuk langsung sebut. Berapa sama berapa? Di sini berarti X sama X, kira-kira belakangnya berapa sama berapa? Ayo yang udah ketemu, boleh disebutin angkanya. Berapa? Kalau ditebak gimana? Cari 2 angka, yaitu P sama Q. Nah, anggap aja P sama Q. Ketika dijumlahkan, itu hasilnya adalah B. Oh, B-nya itu adalah positif 4. Lalu yang berikutnya adalah kalau P dikali dengan Q, berarti itu hasilnya adalah yang belakang, yaitu negatif 3. Ini yang negatif 32. Ini yang harus kita tebak angkanya. P-nya berapa, Q-nya berapa. Kira-kira berapa sama berapa? Ada yang udah dapat angkanya? 8 sama 4. 8 sama 4, betul. 8 sama 4. Berarti kita
taruh dulu ya angkanya di sini 8 sama 4. Tandanya nanti dulu. Berarti tandanya gimana nih? Kira-kira biar bentuk ini itu sesuai sama hasil yang di sebelah kanannya. Berarti kita bisa kasih tanda di sininya adalah plus, lalu di sininya adalah min. Udah ya? Nah, kalau dicek betul berarti hasilnya adalah X plus 8, lalu jadi X min 4. Nah, ini dia hasil pemfaktorannya. Lanjut yang ketiga. Kira-kira ini pemfaktorannya berapa sama berapa yuk? Yang udah dapat langsung disebutin aja angkanya. X sama X belakangnya. Kira-kira berapa sama berapa? 1 sama 10. 9 sama 1. Nah, ada yang 1 sama 10, ada yang 9 sama 1. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat adalah 9 dan 1. Gitu ya. Kenapa 9 dan 1? Karena di sini hasil perkaliannya harus 9. Ya 9 sama 1. Baru kita cek tandanya. Kira-kira tanda yang tepat itu apa? Plus, min, plus, plus, atau min. 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 Berarti di sini min sama min. Nanti dicek lagi hasilnya sama dengan yang sebelah kiri. Gitu ya. Itu untuk bentuk yang ketiga. Lalu bentuk yang berikutnya. Gimana kalau depannya bukan 2? Kalau depannya bukan 2, berarti kita cek dari yang depannya dulu nih. Kalau ini kan udah pasti X kuadrat, yaitu X sama X. Kalau yang di sini 2X kuadrat, berarti kemungkinan itu adalah depannya 2X, belakangnya X. Atau terbalik juga nggak apa-apa. Depannya X, belakangnya 2X. Lalu yang belakangnya, yuk coba kita atur nih. Oh, belakangnya itu hasil perkaliannya itu adalah negatif 2. Kita ambil aja dulu angka 2-nya. Berarti nanti di sini 2, di sini 1. Ini kakak ambil koefisiennya aja. Kira-kira yang negatif 2 ini mau kita coba berapa kali berapa kira-kira? Kan 2 itu kan bisa kemungkinan 2 kali 1 atau 1 kali 2 ya. Yang mau dicoba 2 kali 1 atau 1 kali 2? Coba, kalau kakak coba 2 kali 1 nih ya. Kalau kakak coba 2 kali 1. Cara ngeceknya gimana? Ini dikalikan dengan yang belakang. 2 kali 1 hasilnya berapa? 2. 2 kali 1 yang depan hasilnya berapa? 2. 2 sama 2 yang ada di bawah, ada nggak hubungannya sama negatif 3? Oh, ternyata nggak ada hubungannya. Berarti angkanya coba kita balik. Jadi kalau nggak ada hubungannya, berarti angkanya harus dibalik. Nih, tunggu, kakak hapus dulu. Berarti karena nggak ada hubungannya, yang tadinya kita cobanya adalah 2 sama 1, sekarang kita coba kalau 1 sama 2. Gitu. Nah, kita coba nih 1 sama 2. Yang di sininya 1, yang di sininya 2. Kalikan lagi, berarti ini jadi 4, yang ini jadi 1. 1 sama 4 ada hubungannya sama negatif 3? Ada. Oh, berarti angkanya itu adalah 1 sama 2. Nah, tandanya gimana? Biar jadi negatif 3, berarti harus di sini plus 1 dikurangin sama 4, gitu ya, biar jadi negatif 3. Berarti di sini perkaliannya harus negatif, maka negatifnya taruh di min 2, ini perkaliannya harus positif, jadi 1 dikali sama positif 1. Maka ini hasilnya plus 1, lalu yang di sini negatif 2. Gitu ya. Nanti dicoba-coba lagi untuk soal-soal yang berikutnya. Karena pemfaktoran ini lumayan banyak ya, nanti di materi pertidaksamaan. Gitu. Jadi harus bisa pemfaktoran untuk A-nya 1 atau A-nya bukan 1. Oke, lanjut yang berikutnya adalah kalau bentuknya ini. Kira-kira berapa sama berapa ini? Mau coba berapa sama berapa? Ini kakak bikin pemfaktorannya di bawah aja. Oke, pemfaktorannya kira-kira berapa sama berapa? Yang udah dapat coba disebutin. 6. 6 itu mau coba berapa sama berapa? 6 itu kan banyak banget kemungkinannya ya. Bisa 6 sama 1, bisa 1 sama 6, bisa 2 sama 3, bisa 3 sama 2. Cara cepatnya gimana? Ya berarti harus kita coba-coba angka-angka dari keempat angka itu. Jadi nanti pas dicoba, ini ternyata nanti yang paling tepat itu adalah 2X sama 3X. Gitu. Nanti yang belakangnya gimana? Oh 6, berarti nanti biar jadi 5, maka bentuknya nanti di sini 3, nanti yang di sini 2. Nah, coba kita cek ya. 2 kali 2, ini berarti 2 kali 2 yang di sini hasilnya berapa? Hasilnya 4. Nanti yang di sini hasilnya berapa?
Hasilnya 9. 9 sama 4 ada hubungannya sama negatif 5? Iya. Kalau negatif 9 ditambah dengan 4. Berarti di sini tandanya positif, yang di sini tandanya negatif. Maka hasil pemfaktorannya yang ini. Bagaimana untuk berikut itu soal ini? Ada yang mau ditanyain untuk pemfaktoran? Oke, nggak ada. Lanjut yang berikutnya. Oh, agak ketiban. Kakak tulis ulang di bawahnya. Berarti di sini 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 16 itu sama dengan berapa? Nah, untuk ini pemfaktorannya di sini 2, 4, 6. Nah, ternyata di sini kelipatan 2. Maka 2-nya bisa kita keluarkan. Maka bentuk yang di dalam kurung jadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Nah, nanti bentuk yang belakang baru kita faktorkan. Jadinya x plus 4 nanti dikali sama x min 2. Gitu ya. Berarti hasilnya yang di atas. Oke, itu untuk pemfaktoran. Gimana, masih semangat? Masih semangat nggak? Suaranya mana? Cek suara. Masih, Kak. Oke, lanjut. Masih semangat ya? Lanjut ke bentuk berikutnya. Operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan ya berarti tadi kita udah belajar tentang penjumlahan, tentang pengurangan, tentang pangkat, kuadrat, lalu tentang pemfaktoran tadi. Maka operasi pecahan itu bisa nih. Bisa di dalamnya itu ada soal-soal mengenai yang tadi kita udah belajari gitu ya. Nah, yang pertama adalah bentuk sederhana dari x kuadrat ditambah 3x min 4 dibagi dengan x kuadrat ditambah 5x min 6. Yang namanya bentuk sederhana, maka bentuk yang dirasa rumit ini pasti nanti bisa difaktorkan dan salah satu faktornya bisa kita hilangkan gitu ya jadi 1, maka hasilnya jadi bentuk yang paling sederhana. Contohnya nih, kalau kita punya pecahan sebelum ke soal yang di atas, kakak punya pecahan 2/4. Ini bentuk yang paling sederhana bukan? Bukan. Nah, karena masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 1/2. Itu artinya bentuk sederhana. Ini kalau dalam bentuk bilangan. Gimana kalau dalam bentuk aljabar? Maka karena bentuknya adalah kuadrat dan kuadrat, coba kita faktorkan dulu bentuk yang pembilang dan bentuk penyebutnya. Kira-kira pemfaktorannya jadi berapa sama berapa? Nanti yang bawahnya juga berapa sama berapa. Yuk, yang atas dulu. X sama X, belakangnya berapa sama berapa ini kira-kira? 4 sama 1, betul. 4 sama 1 tandanya? Plus 4 min 1. Plus 4 min 1. Oke. Yang kedua, X sama X, penyebutnya belakangnya berapa? 6 sama 1. 6 sama 1. Sama 1. Tandanya? Plus sama min. Plus sama min. Nah, ada bentuk yang sama? Ternyata ada. Berarti ini bisa kita coret hasilnya 1 sama 1. Gitu ya, karena dibagi hasilnya 1. Nah, kalau udah, berarti bentuk yang sederhana jadi gimana? X plus 4 dibagi sama X plus 6. Ini dia bentuk yang paling sederhana. Ya, itu untuk bentuk yang pertama. Lalu bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk yang kedua agak dibalik sama soalnya. Untuk bentuk yang kedua, di sini udah diketahui bentuk sederhananya itu ini. Yang ditanya itu adalah nilai P-nya. Nilai P itu adalah posisinya ada di B bagian pembilangnya di situ ya. P-nya di sini. Nah, gimana untuk mencari nilai P-nya? Berarti kira-kira gimana? Karena ini adalah bentuk yang sudah disederhanakan, maka artinya kita bisa bikin kesimpulan kalau X ditambah sama 3 itu adalah faktor dari, gitu ya, faktor dari X kuadrat dikurangin sama PX dikurangin sama 12. Nah, artinya faktor dari apa? Faktor dari itu ketika nilai X-nya kita substitusi ke dalam bentuk ininya, maka hasilnya pasti 0. Nah, maka dari sini kita bisa tulis kalau X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan negatif 3. Nah, dilawan dari tanda aslinya, berarti coba kita substitusi ke sini. Berarti kira-kira hasilnya berapa nih? Kalau kita substitusi, berarti ini jadinya negatif 3 dikuadratin, dikurangin dengan negatif 3,
P-nya belum ya? Tunggu, P-nya harus ditulis dulu. Sebentar, kakak hapus dulu. Untuk yang negatif 3 yang belakang. Oke. Harusnya ditulis dulu ya, kurang P, lalu dikali sama negatif 3 dikurang 12, nanti hasilnya adalah 0. Ini cara yang pertama. Nah, kita selesai nih. Ini berarti jadi 9, min ketemu min jadi plus 3P, lalu dikurangin sama 12, hasilnya sama dengan 0. 9 dikurangin 12 jadi negatif 3, ditambah sama 3P sama dengan 0, berarti kita dapat 3P sama dengan 3, maka P-nya sama dengan 1. Nah, dapat nilai P-nya sama dengan 1. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua gimana? Nah, cara yang kedua kakak taruh di sini ya. Kalau cara yang kedua berarti kita faktorkan. Kan ini itu hasil pemfaktoran. Ini kalau kakak tulis lagi bentuk yang paling sederhana, X plus 3, lalu bawahnya adalah 2X min 3. Ini kan sebenarnya bentuk sederhana dari hasil pemfaktoran yang sebelumnya udah ada. Nah, karena ini faktornya sama, maka bisa dicoret. Nanti hasilnya 1, nanti hasil penyederhanaannya adalah bentuk yang sebelah kiri. Nah, kalau dilihat dari bentuk soalnya, ini itu ketika dikalikan itu hasilnya berapa? X kuadrat dikurang PX dikurang 12. Nah, oh berarti depannya X kuadrat, berarti ini pasti X. Karena X dikali X jadi X kuadrat. Lalu di sininya min 12, berarti plus 3 dikalikan berapa biar jadi min 12? Berarti harus dikalikan dengan min 4. Ya, ini kalau kita kalikan pelangi berarti jadi gimana? X kuadrat dikurangin sama dikurangin 1x gitu. Nanti dikurangin sama 12. Nah, kalau kita lihat dari bentuk atas sama bentuk bawah berarti bisa kita bikin kesimpulan kalau P-nya sama dengan 1. Sama ya hasilnya ya, sama-sama P sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Tapi yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah berarti yang kanan ya. Nanti kalau dapat soal kayak gini, kita bisa pakai cara yang kanan. Karena ada kata-kata faktor dari. Gimana untuk soal yang kedua? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke bentuk yang berikutnya. Bentuk yang berikutnya adalah pengurangan bentuk pecahan. Untuk pengurangan bentuk pecahan, maka gimana nih kalau ada pengurangan bentuk pecahan atau penjumlahan bentuk pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan. Kalau dilihat dari penyebut yang pertama, berarti ini sebenarnya bisa kita faktorkan jadi apa? Ini kita fokus sama penyebutnya dulu ya. Berarti X plus 2 sama X min 2. Lalu untuk penyebut yang kedua, itu bisa kita keluarkan nilai 2-nya, angka 2-nya, berarti sisanya tinggal X min 2. Oh, ternyata ada bentuk yang sama, yaitu sama-sama punya X min 2. Kalau ada faktor yang sama, maka kita cukup tulis 1 kali di faktor itu. Berarti nanti penyebutnya itu adalah 2 dikali dengan X plus 2, nanti dikalikan dengan X min 2. Kan gitu. Nah, kalau udah, baru kita isi pembilangnya. Penyebut dikali penyebut dibagi penyebut dikali dengan pembilang. Berarti 2x plus 2 dikali x min 2, kalau kita bagi dengan x plus 2 kali x min 2, berarti jadinya 2. Maka nanti 2-nya itu dikalikan dengan apa? 2 dikalikan dengan 2. Nanti dikurangin sama ini, kalau dibagi sama ini, berarti jadinya sisanya tinggal x plus 2. Maka jadinya nulisnya adalah 1 buka kurung x plus 2. Oke, kalau udah sama dengan kita sederhanain bentuk yang atas, 4 buka kurung, ini jadi berapa? Ini minnya kalau kita kaliin ke dalam aja, jadi min X dikurangin sama 2. Nanti hasilnya dibagi sama 2 buka kurung X ditambah 2 dikali sama X min 2. Nah, sama dengan atasnya jadi 2 min X, bawahnya tetap sama, yaitu 2 dikali sama X plus 2 dikali sama X min 2. Ini bisa dicoret, tapi hasilnya adalah min 1. Nah, kalau udah berarti hasil akhirnya adalah min 1 dibagi 2-nya dikali ke dalam, jadinya 2x plus 4. Berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa? Udah ya? Ada yang mau ditanyain dulu?
Bu, tadi yang 2 Yang mana? kali 2 itu dari mana? 2 kali 2 ini dari mana? Kan kalau untuk mengisi pembilang gimana? Nih ya, kakak kasih contoh soal jadi 1/3 ditambah sama 2/4. Nah, gimana cara ngerjainnya? Penyebutnya berapa? 12 ya? Berarti 12. ya, 12. berarti penyebut dibagi penyebut 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 1. Berarti kan nulisnya gini ya. Ini kalau ditulis satu-satu berarti 4 kali 1 nanti ditambah sama 3 kali 2. Iya enggak? Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan bentuk yang kiri, yang pembilang ini kalau dibagi sama yang ini nih, si penyebut yang ada di soal, berarti kalau kita punya 2, X plus 2 sama X min 2, kita bagi dengan X plus 2 sama X min 2, berarti ini kan ini bisa kita coret, ini kita bisa coret gitu ya, maka nanti hasilnya 2. Nanti 2 yang di sini kita kalikan dengan pembilang yang ada di soalnya, gitu. Gimana? Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, ya. Sama-sama. Lanjut ya. Oke. Nah, kakak mau bahas yang ini dulu. Nah, kalau ada soal ini, berarti kita bisa langsung masukkan nilai X yang kira-kira bisa kita masukkan. Nah, di sini X-nya di antara 0 dan 1. Berarti kira-kira nilai X yang bisa kita substitusi, mau kita coba berapa nih? Kita mau coba X sama dengan berapa? Di antara 0 dan 1, berarti setengah ya. Gitu ya. Nah, P-nya P-nya itu sebenarnya bisa disederhanakan, tapi nanti kalau nggak disederhanain juga nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya penyederhanaannya itu adalah 1 min X kuadrat, nah yang bawahnya bisa kita faktorkan. Jadi 1 ditambah sama X kuadrat, kuadratnya di belakang. Nah gini ya, harusnya gini, nanti di sini 1 dikurangin sama X kuadrat. Ini kan bentuk yang sama, berarti dicoret, ini jadi 1, maka bentuk sederhananya 1 ditambah sama X kuadrat. Nah, coba dimasukin setengah. Coba kita masukin setengah, berarti kalau kita masukin setengah jadi gimana? 1 dibagi sama 1 ditambah sama, ini berarti setengah pangkat 2. Kalau dihitung jadi 1/1 ditambah sama 1/4. 1 ditambah sama 1/4 berarti hasilnya jadi 5/4. 1 dibagi sama 5/4 berarti hasilnya adalah 4/5. Oke, kalau kita masukkan ke bentuk yang Q, berarti Q itu adalah 1 ditambah sama X. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah sama 4/5. 4/5 bukan 4/5. Tadi X-nya berapa? X-nya kita 1/2, coba berapa? 1/2. 1/2. Berarti dimasukinnya 1/2. 1 ditambah 1/2 berarti jadi 3/2 ya. Nah, kira-kira 4/5 sama 3/2 hubungannya apa? 4/5 sama 3/2. Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari, Kak. Kurang dari, betul. Kenapa kurang dari? Ini kalau diubah jadi desimal, ini sebenarnya 0,8, yang di sini adalah 1,5, gitu ya. Jadi kurang dari. Oke, jawabannya adalah yang B. Gimana untuk soal itu? Boleh dicoba angka yang lain, nggak apa-apa. Tapi kayaknya yang lebih mudah itu kita ngambilnya setengah. Ya, kalau udah boleh dikerjakan TF-nya. Nah, TF-nya udah ada di link gitu ya, di chat.
Oke, udah selesai untuk TF-nya. Udah selesai ngerjainnya. Kira-kira soal nomor berapa nih yang susah? Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Saya nomor 2 sama 4 lupa, Kak. 2 sama 4. Nah, kalau 2 berarti tadi contohnya yang mana ya? Contohnya yang ini ya. Nah, contohnya berarti bentuk bawahnya coba difaktorin. Terus kalau untuk soal nomor 4, berarti yang tadi yang terakhir, kita ambil aja satu nilai X, terserah nilai X-nya berapa. Sebenarnya P-nya itu nggak harus disederhanakan, bisa langsung kita substitusi juga nggak apa-apa, nanti hasilnya pasti sama. Oke, udah, mau kita bahas aja untuk TF-nya 1 sampai 4, gimana? Sepakatnya? Iya Kak, bahas aja Kak. Oke, bahas ya. Nomor 1 dulu, nomor 1 udah dapat belum jawabannya? Udah ada yang dapat nomor 1? Berapa? Berapa? Mana tuh suaranya yang tadi bilang udah? 9. 9. Ya, betul. 9. Tunggu ya, kakak share dulu. Ternyata tadi dikeluarin, share dulu. Biar soalnya ada. Sebentar ya, kelihatan ya. Oke. Kenapa bisa 9? Nah, ini pakai cara yang tadi. Di sini bukan nilai hasil akhir yang ditanya, tapi salah satu angka yang berada bilangan yang ada di sebelah kiri. Berarti apa dulu yang harus kita kerjain di sini? Di slideshow dulu. Sebentar. Oke, dah. Nah, berarti yang pertama kita cari itu adalah 4 segitiga 3, gitu ya, warna hijau. Berarti yang pertama dicari itu adalah 4 segitiga 3. Nah, sama dengan, masukin ke rumusnya, berarti A-nya itu 4, dikali dengan buka kurung 4, dikurang, berapa tuh? 2 kali 3, gitu. Nah, nanti hasilnya ditambah sama 3 dikali dengan 3. Kalau dihitung hasilnya adalah 4, yang di dalamnya ini berapa nih? 4 dikurangin sama 6 berarti negatif 2. Nah, nanti ditambah sama 9, berarti hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau udah, maka kita pakai langkah yang kedua. Oh, ternyata yang di sini hasilnya adalah 1. Berarti nanti yang kedua yang kita pakai adalah 1 segitiga P. Berarti hasilnya sama dengan 10. Berarti tulis di sini 1 segitiga P. Hasilnya sama dengan 10. Coba ya kita substitusi. Berarti jadinya 1 buka kurung 1 dikurangin sama 2P, tutup kurung ditambah sama 3P. Nanti di sini sama dengan 10, berarti di sini 1 kali 1, 1 dikurangin 2P ditambah sama 3P sama dengan 10, maka kita dapat P sama dengan 10 kurang 1, 9. Dah, yang ditanya adalah nilai P-nya, maka jawabannya 9. Gimana? Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 1? Yang tadi masih bingung, boleh tanya dulu, kalau enggak kita lanjut ke soal berikutnya. Paham? Mana nih suaranya? Paham, Ya, Kak. Bu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Nomor 2 udah ada yang ngerjain belum? Jawabannya yang mana? Saya belum. Saya Yang A, Pak. belum. Yang A. Yang A. Ya, coba kita cek yang A. Yang pertama adalah coba difaktorin dulu nih bentuk penyebutnya. Berarti ini kalau difaktorin jadi berapa nih? Ini jadinya 2x plus 3 sama 2x min 3. Lalu yang belakangnya 4x min 6. Faktornya 2, berarti 2-nya dikeluarkan. Terus sisanya tinggal berapa? 2x min 3. Ada faktor yang sama nggak di sini? Ada. Sama-sama punya berapa? Punya 2x min 3. Berarti 2x min 3-nya cukup kita tulis 1 kali. Berarti nanti di sini sama dengan, nah gitu ya, nulisnya jadi 2, lalu dikali sama 2x plus 3, lalu hasilnya dikali sama 2x min 3. Sama kayak tadi, isi pembilangnya berarti penyebut dibagi penyebut jadi 2, nanti 2-nya dikalikan dengan 3.
lalu dikurangin sama 1. Ini kalau dibagi sama bentuk yang sebelah kanan ini, maka hasilnya adalah 2x plus 3. Lalu dikurangin sama 1 dikali sama 2x plus 3. Sederhanakan bentuk yang atasnya. Berarti jadi 6 dikurangin sama berapa nih? Ini kok min satunya ada 2 ya? Ini min satunya 1 kali aja. Nah, gitu. Ini berarti jadinya min 2x dikurang 3, nanti hasilnya dibagi sama 2 buka kurung. 2x plus 3 dikali sama 2x min 3. Nah, yang atasnya sederhananya adalah 3 dikurangin sama 2x dibagi sama 2 buka kurung 2x plus 3 dikali sama 2x min 3. Nah, kalau udah bentuk yang sama, nggak ada bentuk yang sama tapi hanya mirip. Ini 3 min 2x, ini 2x min 3. Ini sebenarnya boleh kita coret nih. Nah, coba kita coret dulu. Nah, kalau dicoret atau disederhanakan, berarti ini bisa, tapi hasilnya bukan 1. Yang di sininya 1, yang di atasnya berapa? Min 1. Maka hasil akhirnya adalah min 1 per 2-nya dikalikan ke dalam. Jadinya 4x plus 6. Oke, hasilnya benar A. Bisa lanjut ke soal nomor 3. Boleh difoto dulu nomor 1 sama 2-nya. Jadi nanti bisa dicoba lagi ngerjain TF-nya. Oke, lanjut ke bentuk yang ketiga ya. Ya, oke lanjut. Nah, nomor 3. Nomor 3 tadi mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Yang pertama aja. Yang pertama aja. Gimana tadi cara yang pertama? Kalau yang namanya disederhanakan, berarti artinya x min 3 ini adalah faktor dari persamaan kuadrat yang di atas, gitu ya. Bentuk yang di atas ini. Berarti karena di sini x min 3, maka kita dapat x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Coba kita substitusi ya. Berarti jadi 3 kuadrat ditambah sama P kali 3, terus ditambah sama 12, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini jadi berapa nih? 9 ditambah 3P ditambah 12 sama dengan 0, 21 ditambah sama 3P sama dengan 0. Maka kita dapat kalau 3P sama dengan min 21. Berarti P-nya sama dengan berapa? Min 7. Yang ditanya bukan P-nya, tapi yang ditanya adalah P plus 5. Nah, karena P-nya min 7, berarti kalau kita tambah sama 5, maka hasilnya adalah min 2. Ini dia hasilnya, maka jawabannya yang A. Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Soal terakhir. Soal yang terakhir adalah sama kayak tadi soal yang terakhir kita bahas untuk untuk contoh soalnya, maka X yang kita bisa ambil itu X sama dengan berapa kira-kira? X sama dengan berapa? Setengah aja ya? Setengah, Bu. Nah, oke, X-nya kita ambil sama dengan setengah. P-nya perlu kita sederhanain nggak ya kira-kira? Mau kita sederhanain nggak? Kalau nggak disederhanain berarti enaknya disederhanain atau enggak? Yang udah nyoba? Kalau nggak disederhanain berarti gini. Nyoba sih, Kak. Tapi salah. Kenapa suaranya? Udah nyoba tapi salah. Oh, oke. Coba ya, kita coba bareng-bareng. Ini kalau kita samain penyebutnya, berarti kan nanti bentuknya gini. Ini kalau kita sederhanakan ya, berarti ini kan jadinya X min 1 sama X plus 1. Ini penyebutnya. Berarti nanti di sini jadinya X plus 1, nanti dikurangin sama X min 1. Berarti sama dengan, ini X dikurangin sama X, X-nya habis, 1 tambah 1, 2, berarti 2 dibagi sama X min 1 dikali dengan X plus 1. Itu kalau disederhanain, gitu ya, kalau bentuknya disamain penyebutnya. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Nah, baru dari sini kita masukin nilai X-nya. Tadi X-nya sama dengan setengah. Berarti kalau X-nya sama dengan setengah, kalau kita substitusi ke bentuk yang terakhir, jadi gimana? 2 dibagi sama berapa itu? Setengah dikurangin sama 1. Berarti jadi berapa? Ini jadi min setengah. Nanti dikali sama berapa di sini? 3 per 2. Sampai sini kira-kira ada langkah yang bingung nggak? Kalau ada, tanya dulu. Kalau enggak, kakak lanjutin. Nggak ada? Nah, sebenarnya ini kalau kita nggak hitung angkanya, tapi hanya kita lihat tandanya,
ini 2 dibagi dengan bilangan negatif, nanti hasilnya negatif bukan? Negatif ya? Hasilnya pasti negatif. Nah, kalau kita lihat dari bentuk Q-nya, Q itu adalah 1 dikurangin sama X. Tadi X yang kita ambil adalah setengah, 1 dikurangin sama setengah, itu kan hasilnya setengah. Setengah di sini kan bilangan positif kan? Nah, udah jelas nih, tanpa kita ngitung hasil dari P ketika dimasukin ke setengah, yang namanya bilangan negatif, itu pasti lebih kecil dengan bilangan positif. Maka artinya apa? P-nya lebih kecil daripada Q. Oke, itu untuk soal nomor 4. Berarti jawabannya yang B. Gimana? Untuk TF-nya 1 sampai 4, ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti jawabannya yang B ya. P kurang dari 4. Sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, makasih. Nah ya, berarti nggak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita tutup untuk sesi hari ini? Coba cari di dompet nih di sini. Di dekat kamar mandi. Ada? Ada? Oke, nggak ada ya? Nah, karena nggak ada yang mau ditanyakan, maka kita akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk semangat belajarnya sampai sesi yang terakhir, gitu ya. Tetap dicoba-coba lagi soal-soal yang tadi udah dipelajari. Jadi nanti untuk ngerjain soal-soal yang lain yang ada hubungannya sama soal yang tadi. Nah, kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah.